Di tahun 2020 kebetulan ada kekosongan sekretaris dan kegiatan ini. Tugas dari sekretariat KPU adalah pada prinsipnya adalah memberikan atau sebagai support system. Sipol ini adalah suatu sistem yang di dalamnya itu mengatur dan memuat keanggotaan partai politik maupun kepengurusan partai politik. Jadi PPID ini merupakan suatu sarana buat oleh KPU untuk menunjang atau meminta permintaan data di saat Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast KPU Kabupaten Halmahera Timur. Podcast Bapili, Bacarita Pemilu dan Demokrasi. Bersama saya, Mirna Yunedi Utuara. Teman pemilih, tahukah kalian bahwa di KPU itu ada berbagai jenis pelayanan publik yang bisa diakses oleh teman pemilih semua, baik secara langsung di kantor KPU maupun secara online. Nah, apa saja jenis-jenis pelayanan publik yang ada di KPU? Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pelayanan publik yang ada di kantor KPU bersama seorang narasumber yang tentunya sangat berkompeten. Beliau adalah pimpinan sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Timur. Langsung saja kita sapa narasumber kita di hari ini. Inilah dia Bapak Abdullah Toduho Esos, Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur. Assalamualaikum Pak. ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Ya, Baik? alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ya, sehat. Ya, mungkin Pak Sek boleh sapa sedikit teman pemilih yang ada di rumah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar? Senang bisa bertemu. Semoga kita diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, saya rasa teman pemilih di rumah ini juga ingin kenal Pak Sek lebih dalam. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit latar belakang Pak Sek sebelum akhirnya bergabung menjadi sekretaris di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Ya, terima kasih. Dari awalnya saya sebagai pegawai negeri sipil, saya ditempatkan atau saya itu bagian dari pegawai negeri sipil di Pemda Kabupaten Timur. Ya, sejak SK 100% saya itu sudah ditempatkan di Kabupaten Kabupaten Timur. Dengan beraktivitasnya saya di Kabupaten Halmahera Timur di KPU, saya merasa bahwa kegiatan di KPU ini kegiatan-kegiatan yang menarik. Nah, kemudian itulah yang membuat saya tertarik dengan KPU dan bergabung dengan KPU. Kebetulan ada kebijakan KPU yang mengisyaratkan pegawai Pemda untuk bisa bergabung dengan KPU, yaitu dengan kegiatan alih status. Dari status. Ya, Baik. makanya waktu itu saya ikut dan kebetulan saya lulus sebagai pegawai yang saya lulus alih status dan setelah itu di tahun 2020 kebetulan ada kekosongan sekretaris dan kegiatan waktu itu KPU juga melakukan pengisian jabatan. Saya juga diikutkan dalam kegiatan tersebut dan alhamdulillah di tahun 2020 akhir bulan Oktober saya ditetapkan sebagai sekretaris KPU dengan jabatan sekretaris jenderal. Berarti sejak tahun 2020 Bapak menjadi sekretaris di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Ya, akhir Baik. 2020. Sebagai seorang sekretaris, Pak, tolong dijelaskan apa sih tugas dari seorang sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur? Ya, jadi kalau menjelaskan tugas sekretaris di organisasi KPU sendiri, kita ketahui bahwa di KPU ini terdiri atas dua unsur. Yang pertama adalah sekretariat KPU dan yang kedua adalah komisioner atau anggota Baik. KPU. Jadi tugas dari sekretariat KPU adalah pada prinsipnya adalah memberikan atau sebagai support system atau memberikan dukungan kepada komisioner dalam rangka menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Di mana dalam peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 serta perubahannya yaitu di PKPU nomor 3 tahun 2020 dan PKPU nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU provinsi dan sekretariat kabupaten kota itu mengisyaratkan sekretariat KPU itu diberikan kewenangan atau diberikan tugas itu ada 4. Itu yang pertama adalah dukungan tentang anggaran. Anggaran. Dukungan tentang anggaran ini adalah tentang bagaimana KPU atau sekretariat menyusun dan menggunakan anggaran untuk melakukan tahapan-tahapan kepemiluan. Dan yang kedua adalah dukungan personil. Dukungan personil ini maksudnya adalah mendelegasikan staf untuk ditugaskan dalam divisi-divisi di mana pekerjaan-pekerjaan tahapan itu dilakukan. Dukungan ketiga adalah dukungan sarana dan prasarana. Tentunya sarana dan prasarana ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tahapan. Kemudian yang keempat adalah administratif. Administratif ini sebagai pertanggungjawaban atau hubungan hierarkis KPU, di mana KPU kabupaten tentunya hierarkis bertanggung jawab kepada KPU provinsi. Baik, berarti banyak sekali dan luas sekali tugas dari sekretariat KPU itu ya Pak. Nah, bahkan di dalam KPU sendiri kan ada berbagai jenis pelayanan publik yang dilakukan. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa dasar hukum atau regulasi yang menjadi acuan dari KPU dalam memberikan pelayanan? Ya, tentunya di dalam negara kita juga ada juga yang dibuat oleh negara tentang peraturan-peraturan tentang pelayanan publik yang berhubungannya dengan keterbukaan informasi publik. Baik, Nah, di KPU sendiri, yaitu di peraturan KPU tentang peraturan KPU nomor 22 tahun 2023 dan nomor 11 tahun 2024 itu keputusan yang menekankan keterbukaan informasi publik tentang pemanfaatan teknologi serta standar pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dan keputusan ini juga memastikan masyarakat dapat mengakses seluruh informasi publik dengan mudah, sehingga dengan mudah berpartisipasi aktif dalam proses pemilu dan proses demokrasi. baik. Tadi adalah dasar hukumnya. Ya. Apa saja bentuk pelayanan publik itu Pak? Ya, jadi KPU pada dasarnya itu pelayanan publik itu sekarang itu sudah ada perubahan. Hampir semua pelayanan publik ini sudah dalam bentuk digitalisasi. Nah, pelayanan publik ini tentunya diberikan ke masyarakat, artinya bagian dari melayani masyarakat. Ada unsur pelayanan masyarakat, yaitu yang pertama itu masyarakat pemilih, kemudian partai politik, kemudian stakeholder. Nah, jenis-jenis pelayanan publik ini tergantung masyarakat itu meminta pelayanan seperti apa. Baik. Yang ada seperti apa saja Pak nama pelayanan atau jenis pelayanan publiknya itu seperti apa aja? Ya. Jadi saya contohkan misalnya masyarakat pemilih. Masyarakat pemilih ini kan dalam pemilu ini biasanya itu mereka membutuhkan data atau informasi tentang keberadaan mereka di dalam daftar pemilih, apakah mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum, kemudian mereka ditempatkan di TPS yang mana, dan itu informasi pemilu ini dia ada di sistem informasi yang namanya Sidali. Cidali, Ya. baik. Nah, kemudian kalau yang membutuhkan informasi itu partai politik, biasanya partai politik itu informasi yang diperlukan tuh misalnya pertama tuh sipol. Sipol ini adalah suatu sistem yang di dalamnya itu mengatur dan memuat keanggotaan partai politik maupun kepengurusan partai politik, di mana digunakan untuk memverifikasi calon peserta partai politik dalam setiap pemilunya. Hanya yang ini yang biasanya dipakai atau diminta oleh partai politik untuk melihat sejauh mana partai mereka itu memenuhi syarat untuk menjadi peserta atau calon peserta pemilu. Yang lainnya itu yang dibutuhkan oleh partai politik itu semisal di dalam kegiatan pungut dan hitung itu ada sirekap. Jadi dalam sirekap ini memuat seluruh hasil pungut hitung yang dimuat dalam suatu berita acara di masing-masing tingkatan, yaitu di tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, kalau yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lain, misalkan stakeholder dan yang lain-lainnya itu
itu mereka meminta itu misalkan ada perbandingan jumlah pemilih di tahun ke tahun, atau jumlah partisipasi dari pemilu tahun sebelumnya dan pemilu tahun ini, tingkat partisipasi dan perbandingan partisipasi inilah yang mereka butuhkan untuk kepentingan mereka. Baik, berarti itu kan, kebanyakan pelayanan atau jenis pelayanan publik yang, bisa diakses pada atau dibutuhkan pada saat tahapan pemilu. Ya. Ada tidak Pak pelayanan publik yang walaupun tidak tahapan pemilu, tapi masyarakat memang perlu atau sering mengakses, pelayanan publik tersebut? Misalnya permintaan informasi yang lain yang, bukan hasil pemilu, tapi yang, di luar hasil pemilu. Iya. Jadi selain layanan pemilu yang saya sebutkan tadi, ada juga salah satu layanan pemilu di kantor yang siap melayani masyarakat pemilih, baik itu masyarakat maupun partai politik dan stakeholder, yaitu PPID. PPID. Ya, Apa itu PPID, Kak? iya. Jadi PPID ini merupakan suatu sarana buat oleh KPU untuk menunjang atau meminta permintaan data di saat masyarakat, partai politik, atau masyarakat pemilih merasa membutuhkan informasi, bahkan mereka bisa memintanya kepada KPU lewat PPID. Baik. Dari tadi pelayanan atau jenis-jenis pelayanan publik yang Pasek jelaskan, berarti kan masyarakat akan dengan mudah untuk mengakses. Ya. Kalau dilihat, perkembangannya, Pak, seberapa sering sih atau pelayanan publik yang mana dari yang Pasek jelaskan tadi yang lebih sering diakses oleh masyarakat? Apakah Cidalika atau PPID kah atau yang mana, Pak, yang paling sering diakses oleh masyarakat? Iya. Sebenarnya kalau dilihat yang mana yang paling sering di masyarakat, itu rata-rata semua itu diakses oleh masyarakat. Hanya mungkin saja ketika misalnya menjelang itu, maka yang paling banyak itu adalah masyarakat mencari tahu tentang daftar pemilih. Daftar pemilih. Kemudian di saat proses berlangsungnya pungut hitung dan pleno di tingkat kecamatan dan seterusnya, masyarakat lebih banyak mencari itu di daftar pemilih Sirekap. Nah, kemudian juga kalau misalnya itu dia berada di tahapan pencalonan itu berarti di Silon. Yang lainnya itu misalkan kalau pasca pemilihan itu biasanya masyarakat itu mencari hasil pemilu. Hasil Baik, pemilu berarti dia adanya di Sirekap. baik. Untuk bisa mengakses pelayanan-pelayanan tadi, bagaimana alur yang harus dijalani oleh masyarakat? Apakah ada SOP-nya? Ya, kalau soal SOP ini itu di KPU segala macam kegiatan itu diatur dalam SOP masing-masing. Dan khusus menyangkut dengan mendapatkan data dan informasi ini karena dia itu terpusatnya di PPID dulu. Kalau masyarakat mau meminta data berarti harus datang ke KPU dan pintu pertama yang akan ditemui adalah PPID. Ya, untuk meminta data di PPID ini ada 3 cara kalau misalnya masyarakat mau minta. Yang pertama itu bisa datang sendiri ke kantor KPU, yang kedua bisa menyurat ke KPU, kemudian yang ketiga masyarakat bisa langsung mengakses laman PPID. Mengakses laman PPID, berarti PPID juga bisa diakses secara online, Pak? Ya, bisa. Baik. Sejauh mana fasilitas pelayanan publik di KPU Kabupaten Halmahera Timur ini telah disesuaikan dengan standar pelayanan yang prima, Pak? Ya. Jadi untuk mengukur standar pelayanan yang prima ini sebenarnya kan kita melihat atau mengukurnya dengan sejauh mana kita telah melaksanakan standar pelayanan dengan SOP. Nah, contoh kan misalkan pemilih datang dan meminta data, itu yang pertama mereka lakukan adalah menyampaikan kepada petugas dengan memperlihatkan identitas diri. Setelah itu KPU atau petugas PPD akan melakukan verifikasi mereka itu mau minta apa. Nah, dalam proses verifikasi itu
Setelah diketahui datanya apa, itu KPU atau petugasnya itu akan langsung memberikan data itu apabila data yang diminta itu adalah data yang sudah siap dikasih. Apabila misalkan data yang diminta itu masih belum bisa dikasih, maka akan dilakukan verifikasi lagi dan waktu yang dikasih atau waktu yang dibatasi oleh KPU dalam hal pelayanan adalah 2 hari. 10 hari. Ya. Baik, apakah KPU Halmahera Timur telah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan kepada masyarakat? Iya. Jadi untuk, publikasi ini ternyata tidak saja standar pelayanan saja yang kita publikasi, segala hal menyangkut dengan kegiatan KPU kita publikasikan, Baik, ya lewat media sosial maupun lewat laman-laman KPU. tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Kalau pelayanan ke masyarakat, itu sebenarnya kalau secara umum sebenarnya tidak terlalu ada tantangan. Tantangan itu biasanya masyarakat itu datang meminta data itu buru-buru. Oh, ya, Jadi maunya datang langsung langsung dapat saja gitu dapat, ya. ya. Ya, ternyata ada kan standar operasional prosedur SOP yang tadi yang harus dilalui. Iya, Jadi cuma itu ya Pak, paling karena, permintaan yang desak yang bisa harus iya, ingin cepat dipenuhi padahal ada SOP-nya iya, tersendiri. Baik, berbicara pelayanan publik nih Pak, adakah inovasi layanan yang sedang atau yang telah dilakukan oleh KPU Haltim, Halmahera Timur untuk mempermudah akses oleh masyarakat? iya. Kalau inovasi layanan, KPU dari waktu ke waktu terus melakukan pembenahan-pembenahan yang tujuan pembenahan itu adalah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Baik, Sekarang ini yang sudah kita bikin atau sedang kita kembangkan ini, itu adalah, laman laman pada seluruh jenis informasi yang dibutuhkan. Salah satunya itu PPID juga ada, kalau misalnya masyarakat membutuhkan produk hukum itu ada JDIH yang bisa diakses langsung melalui laman internet. baik. Berarti inovasi yang dilakukan KPU tujuannya adalah untuk Mempermudah. mempermudah, akses masyarakat, Ya. memberikan kepuasan kepada masyarakat, Pak? Ya, kalau aksesnya mudah didapat, data atau informasinya lebih cepat didapat, itu otomatis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU akan makin tinggi. Baik, seberapa penting tingkat kepuasan masyarakat dalam peningkatan layanan di KPU? Ya, inti dari semua kegiatan layanan adalah bagaimana masyarakat bisa merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Hanya kepuasan masyarakat itu merupakan tanggung jawab KPU dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, apakah ada cara tertentu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat itu? Ya, untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebenarnya secara simpelnya kita bisa lihat dari apa yang mereka mereka lakukan, kemudian apa yang kita bikin di lapangan. Tapi secara administrasi itu kan kita biasanya buat survei, survei kepuasan masyarakat dengan menyodorkan kuesioner. Nanti dari Baik. situlah kita bisa lihat apakah masyarakat puas tidak dengan pelayanan yang telah kita berikan. Baik, berarti ada survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh KPU. Iya. Baik. Harapan Bapak sebagai seorang sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Ya, yang saya harapkan karena kita KPU ini adalah lembaga yang tugasnya melayani sesuai dengan moto kita KPU melayani. Jadi dari hari ke hari yang kita lakukan adalah melakukan peningkatan layanan, jadi terpuasnya atau atau terlaksananya tugas-tugas dan ujung-ujungnya masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Baik, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan kepada teman pemilih, kepada masyarakat di rumah terkait pemanfaatan layanan yang disediakan di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Silakan. Ya, terima kasih.
pada teman pemilih masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, KPU Halmahera Timur telah menyediakan berbagai macam fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat dalam rangka mencari data atau informasi tentang kepemiluan yang ada di Halmahera Timur. Bagi masyarakat yang bisa datang langsung ke KPU, silakan datang dan langsung akan dilayani oleh teman-teman yang membidangi. Kemudian ataupun teman-teman yang masih atau di rumah bisa langsung membuka laman KPU, bisa langsung mencari data-data menyangkut. Ada data menyangkut dengan data penduduk, ada data menyangkut dengan hasil pemilu, ada data menyangkut dengan sistem informasi pencalonan, hasil pemilu dari tahun ke tahun, dan data-data lain yang akan kita tampilkan dan setelah itu akan bisa dilihat oleh Bapak selanjutnya, teman pemilih. Baik, terima kasih banyak Pak Sek sudah menyempatkan hadir di studio podcast hari ini. Ya, Di tengah kesibukan sekretariat yang begitu padat, terima kasih Pak Sek sudah menyempatkan waktu hadir di studio podcast. iya, Sehat sama-sama. selalu Pak, Ya, dan terima sukses kasih. selalu untuk tugas-tugas ke depannya. Iya, terima kasih juga saya ucapkan pada Bu Mirna yang telah mengundang saya untuk hadir di sini. Baik, terima kasih Pak Sek. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur tentang jenis-jenis pelayanan publik yang ada di KPU Kabupaten Halmahera Timur. Semoga teman pemilih menjadi tahu bahwa teman pemilih bisa mengakses semua pelayanan di KPU dengan datang langsung maupun secara online. Jangan lupa untuk terus update informasi seputar kepemiluan dengan cara memfollow akun Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan juga TikTok KPU Kabupaten Halmahera Timur. Akhirnya saya Mirna Yunedi Utwara, kalau baku dapa, orang bacarita. Kalau bacarita, mesti bapilih. Bacarita pemilu dan demokrasi. Sampai jumpa.